silakan Izul dipimpin doa dulu Izul. Ya mulai. Dini Suryaningsih, Eka Ayuningsih, Suliswinasari, Isnatul Hana, Azima, Yulia Saharani, Ika Dianasari, Izul Muktakin, lalu Alfian Alwi, terus yang terakhir ada Alif Sudin. Oke, semuanya sudah hadir di sini. Ya, jadi ada 10 orang yang hadir dari 11 orang, berarti 1 orang tidak hadir. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin sedikit menanyakan dulu pada kalian. Tadi pagi ada yang sarapan? Atau ada yang belum sarapan? Berapa orang yang sarapan? Nah, jadi sarapan pagi itu yang perlu sekali untuk menunjang ya aktivitas kita sepanjang hari. Jadi pagi hari itu perlu sekali kita sarapan dulu. Ini sarapan ya. Kalian lihat seorang anak sedang sarapan, dia menggunakan seragam sekolah. Ya, seragam sekolah. Berarti kalau kita perhatikan jamnya itu keadaannya adalah sebelum berangkat ke sekolah, itu dia sarapan. Kecuali kalau jamnya di sana menunjukkan jam 12 atau jam 1, berarti dia makan siang setelah sekolah, tetapi ini sarapan. Nah, jadi nanti akan kita bahas lagi tentang sarapan ini. Tapi sebelumnya baru ingin menyampaikan dulu ya bahwa ya materi pelajaran kita hari ini adalah tentang ya berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu adalah ya kita menggunakan pikiran kita, ya bagaimana cara kita menggunakan akal pikiran kita untuk menyelesaikan ya permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi di sana ada komputasional, komputer, berpikir seperti komputer. Jadi bagaimana kita berpikir secara sistematis dan terstruktur untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan ya pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita bisa memahami apa itu berpikir komputasional dan bagaimana langkah-langkahnya dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, kalian pernah kehilangan HP? Pernah kehilangan HP? Atau kalau tidak kehilangan, kalian mungkin lupa di mana tempat kalian menaruhnya? Pernah. Nah, apa yang kalian lakukan? Apa? Nah, mungkin itu ya cara yang paling cepat, menelponnya. Tetapi bagaimana kalau HP kita dalam keadaan tidak hidup, mati, tidak bisa kita telepon? Nah, bagaimana cara kita untuk cepat menemukannya? Ya. Nah, disinilah diperlukan ya langkah-langkah yang cepat
cepat dan efisien supaya kita bisa menemukan di mana tempat HP kita itu. Nah, jadi langkah-langkah yang kita ambil, Pian, perhatikan, bisa dengan cara mengidentifikasi di mana tempat kita paling sering menaruh HP kita. Ya, misalnya posisi HP paling sering tempat kita menaruh itu di kasur. Kedua, itu kan kasur itu kan suka masuk di kamar ya. Oke. Kedua, siapa tahu kalian sering bawa HP ke dalam kamar mandi. Oke. Ketiga, saya kalau saya pakai motor biasanya saya menaruh HP di dalam kantong motor. Misalnya di motornya ya, di kantong motor yang ada di depan. Terus selain itu di mana lagi biasanya saya menaruh HP? Dapur. Ketika biasa kalau kita makan kan sambil nonton HP di dapur, di meja makan. Ya, di meja makan di dapur. Nah, perhatikan langkah-langkah yang kita lakukan seperti ini ya. Untuk mencari HP kita itu menentukan posisi di mana. Alif, perhatikan, Rufudin. Langkah-langkah yang kita lakukan seperti ini, inilah yang dinamakan berpikir komputasional. Ya. Dengan cara mengidentifikasi, merumuskan ya, di mana biasanya kita menaruh HP kita supaya HP kita bisa cepat kita temukan. Nanti tinggal kita cari satu-satu. Nah, supaya cepat ketemu. Nah, oke, supaya kita lebih paham lagi tentang konsep berpikir komputasional, ya mari kita dengarkan dulu, kita saksikan video berikut ini. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikannya. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi berpikir komputasional tadi ya, yang dibahas di awal itu adalah ya, bagaimana kita berpikir seperti
kita bukan komputer, tetapi kita bisa berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah-masalah kita sehari-hari. Nah, dekomposisi itu adalah ya kemampuan kita memecah ya sesuatu masalah yang besar ya menjadi ya hal-hal yang lebih sederhana ya supaya kita bisa memecahkannya. Jadi selanjutnya ada pengenalan pola. Ya, pengenalan pola itu adalah ya bagaimana kita mengenal ya sebuah pola ya kesamaan yang pola pada sebuah benda. Ya, misalnya ya Pak Guru tadi kasih kalian contoh gambar ya orang sedang sarapan. Ketiga ada abstraksi. Nah ini contoh abstraksi ya yang tadi. Kalau kita lupa tempat menaruh HP, kita coba abstraksi dulu. Ya, kita lihat di mana kira-kira tempat kita lupa menaruhnya. Nah itu namanya abstraksi. Terus yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu adalah ya urutan langkah-langkah yang kita lakukan, ya tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, urutan. Kita akan membuat urutan-urutannya supaya masalah kita itu cepat selesai dengan efektif dan efisien. Misalnya, Tian. Oke, posisi Tian sekarang sedang berdiri di belakang kelas. Oke, kalau mau keluar ruangan ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh si Tian? Kalau mau keluar dari kelas ini, coba. Yang pertama, ya, kanan dulu, ya, bangun, belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi, belok kiri, kemudian lurus. Nah, itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh si Tian untuk bisa cepat keluar dari ruang kelas ini. Nah sekarang ya Pak Guru akan bagikan kalian ada tugas yang akan kalian kerjakan berkelompok. Ya, jadi nanti Pak Guru bagikan. Ya kalian baca dulu, nanti kalian tinggal ikuti yang arahan dari Pak Guru supaya kalian bisa menjawab ya ini LKPD ya tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Oke nanti ya kalian baca dulu ya kalian baca masing-masing lembaran itu ya terdiri dari 4 ya konsep berpikir komputasional itu disertai dengan ya permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ada petunjuknya di sana. Oke perhatikan. Coba ambil lembar dekomposisi. Ya, ambil lembar tugas dekomposisi. Aku menjelaskan dulu apa yang harus kalian lakukan dengan tugas itu. Sekian yang dekomposisi dipegang ya. Oke. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data atau memproses masalah menjadi bagian yang lebih detail. Sekarang kalian lihat gambarnya di sana ya. Kalian lihat gambar apa itu? Nasi goreng. Gambar yang ada di layar sama dengan yang ada di lembar yang kalian lihat. Gambar nasi goreng. Ya. Sebelum kita membuat nasi goreng, apa yang perlu kita siapkan? Wajan. Nah, sudah ada di sana. Nah, jadi tugas kalian adalah ya kalian coba ya menyusun ya langkah-langkah itu sesuai dengan kata-kata yang ada di bawahnya. Mulai dari bahan-bahan ya, peralatan, langkah-langkah,
sini lihat. Kalian lihat gambarnya, gambar apa ini? Gambar wajah. Berarti nanti kalian tulis di sini apa namanya wajah ini? Bahan atau peralatan? Peralatan. Lihat. Kalian lihat di bawah. Mana peralatan, kelompok peralatan di sini? Ya. Nah, perhatikan. Untuk algoritma, tugas kalian adalah kalian akan menyusun tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan dalam membuat nasi goreng itu sesuai dengan urutannya. Misalnya, Pak Guru kasih contoh di sini. Kalau kita mau membuat nasi goreng, apa yang pertama kita masukkan? Kan sudah ada di sini. Nah, ini yang kalian urutkan. Langsung dia pertama nasi dan sigon. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama, ini lihat dulu. Mulai. Terus yang kedua, Masukkan nasi kewan. kalian cocokkan ya pernyataan yang di samping ini dengan langkah-langkah ini. Yang pertama mulai dan otomatis nanti terakhirnya adalah selesai. Ya, kalian cocokkan supaya pas. Ya, di dalam lembar tugas kalian langkah-langkahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga dengan jumlah ya. Ini jumlah bloknya ada 7. Kalian isi di sini. Kalian tulis. Pak Guru kasih contoh 1. Yang pertama itu tulis mulai. Sudah mulai. Setelah mulai apa yang kita lakukan sampai nanti di terakhir selesai. Ya, kan sudah ada jawabannya. Tinggal kalian pilih. Proses kita langkah-langkah secara runut dan terstruktur dalam membuat nasi goreng. Oke, silakan kalian mulai kerjakan. Kalian bisa bagi-bagi, ya. Kalian bisa bagi, misalnya, ya, si Alif kerjakan yang bagian abstraksi, si Izul kerjakan bagian deposisi, ya. Rani kerjakan bagian abstraksi, terus ada yang kerjain bagian algoritma, sama-sama satu, ya, supaya cepat. Fokus ya kalian di sini. Pengenalan pola, nanti langsung pas dari ini. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, tinggal ini dibuatkan tanda panahnya. Ini Pian, ambil mana polpennya. Tinggal dicentang ini. 1, 2, 3. Ambil si sesuai si langkah teman nasi goreng. Ini atau ini kalau tentang. Kalau yang ini mencatat bahan pembuatan nasi goreng yang di atasnya. Kita ada. Ini kan nasi goreng. Ini apa ini? Tulis nasi. Terus ini si hijaunya apa nih? Tulis apa? Terus ini si abang ini apa nih? Tulis. Dia nenek itu sebutin apa nih? Nenek bukit. Biasa mau nandain nasi goreng apa? Kerupuk. Tulis kerupuk. Seperti itu. Oke, setelah ini nanti akan ada perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan yang itu di bagian yang ini ya. Kita lihat nanti hasilnya.
sudah jadi di bagian ini. Algoritma. Sebentar dulu sekali-kali sebentar ya. Ditahan dulu supaya kita akan selesaikan. Nah itu. Nah ini yang perlu dikerjakan juga ya. Tulisnya. Pertama teman-teman nasi goreng kan mulai waktu apa terus. Oke. Nah. Ya, tulis. Ya, yang sesuai menurut kalian. Jadi kalau menurut kalian tiga-tiganya sesuai dengan mengangkat dalam membuat nasi goreng, ya kalian centang semuanya. Tetapi kalau cuma satu, ya dilihat saja gambarnya. Mencatat bahan. Ini apa ini? Apa? Ya, tulis nama aja pakai nama aja. Bisa ditulis di sini di atas. Oke, kita akan mencoba mempresentasikan yang bagian algoritma. Pak Guru minta ya Ika Liana Sari. Ayo, maju bawa yang itu, yang ditulis. Oke, silakan kelompok yang jauh perhatikan ke depan dulu. Ini teman kalian mau presentasikan hasilnya, ya, membuat algoritma pembuatan nasi goreng. Oke, silakan baca dulu. Ya, dengar. Terus setelah mulai, ya, panaskan minyak. Yang ketiga, masukkan nasi ke dalam wajan. Terus yang keempat, tumis bumbunya. Terus aduk nasi dengan bumbu supaya merata. Terus angkat nasi, kemudian siap dihidangkan. Yang terakhir, selesai. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, sekarang Pak Guru tantang kelompok di sebelahnya. Apakah sesuai algoritma pembuatan nasi goreng seperti yang dilakukan oleh temannya tadi? Sesuai atau tidak? Kalau menurut kalian itu tidak sesuai dan punya jawaban lain, silakan kalian baca ke depan. Punya kalian. Ayo. Ayo. Ada yang mau mewakili? Atau yang di sana? Kelompoknya Alipudin sudah jadi? Ayo silakan. Ya, maju saja. Ayo maju. Tinggal dibaca saja. Pasti menurut kalian ada perbedaannya cara membuatnya. Tadi kelompok 1 mengatakan langsung campur ke nasi, ya, langsung kita campur nasi dengan minyak. Nah, siapa tahu di kelompok 2. Oke, silakan kita cek dulu. Yang pertama, mulai. Yang kedua, panaskan minyak. Yang ketiga, tumis bumbu. Yang keempat, masukkan nasi ke wajan. Yang kelima, aduk nasi dan bumbu sampai merata. Yang keenam, angkat nasi dan siap dihidangkan. Dan yang terakhir langkahnya selesai. Oke, Pak Guru bandingkan dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1
panaskan minyak dan langsung masukkan nasi. Kalau kelompok 2, panaskan minyak dan goreng bumbu dulu, ditumis dulu baru masukkan nasi. Menggunakan dua cara ini, kelompok 1 dan kelompok 2 tetap akan jadi nasi goreng? Tetap ya. Nah, tergantung pilihan kalian sekarang mau pakai cara yang mana. Langsung nasinya dulu baru bumbunya atau bumbunya dulu baru nasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kawan kalian. Ya, jadi kalian punya pilihan masing-masing mau pakai cara yang mana. Ya, si Ika maunya langsung nasi ke dulu baru sambalnya. Tapi kelompok 2 mengatakan ya bumbu dulu baru nasi. Itu sama ya, boleh. Mau kalian mau pakai cara yang mana yang jelas? Ya, ada tahapan-tahapan yang ada. Oke, baiklah. Ya, kita masuk ke penutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah membahas tentang berpikir komputasional, khususnya tentang proses nasi goreng. Pian, perhatikan. Oke, Pian, apa yang bisa kalian pelajari pada hari ini? Apa? Apakah ada sesuatu yang baru kalian pelajari hari ini? Hah? Nasi goreng, cara menyukai nasi goreng. Cara kita makan nasi goreng. Nah, ya, cara membuat nasi goreng yang secara struktur dan sistematis. Mulai dari pengumpulan bahan-bahan, proses cara membuat, dan langkah-langkah yang paling pas untuk membuat nasi goreng. Nah, itulah konsep berpikir komputasional. Jadi, bagaimana kita melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Ya, itu yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional. Ya, bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas kita. Ya, baik. Ya, bagaimana menurut kalian pelajaran kita hari ini? Ya, baik. Benar, baik. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ya untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang beberapa